Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna al-ikhwan falam wa baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Surah Al-Azim. Seperti biasa, puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi kini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan acara didikan subuh serta beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diberikan amal ibadah yang setimpal pada Allah. Amin. Kemudian selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada proklamator umat Islam sedunia, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya termasuk umat Nabi Muhammad yang dinantikan oleh Nabi di gerbang surga. Amin. Baiklah yang menghormati pada pagi ini guru pembina TPQ TPSI Surau Nasihatul Mukminin Balik Gunung. Yang juga menghormati guru-guru lainnya yang hadir yang sempat menyempatkan dirinya untuk sambung jawab yang hadir pada pagi ini, Bang. Kemudian santriwan santriwati yang abang banggakan, harapan bangsa dan agama umumnya, khususnya harapan orang tua. Baiklah, pada pagi ini santapan rohani dari abang dalam nama ya. Yang sudah dalam kira-kira lah sudah itu telah masuk rasul dalam penganal apa betul kan? Ya, iya dong. Ya. Judulnya pada pagi kini kuang 3 ciri-ciri manusia yang mendapatkan rahmat. Betul? 3 ciri-ciri manusia yang mendapatkan rahmat. Awak hidup di muka bumi, ya, tak lain dan tak bukan pasti mengharapkan rahmat. Coba tanya bang, siapa yang tak mengharapkan rahmat?
Ada? Pasti mengharapkan rahmat dari Allah, ridho dari Allah. Kan? Kalau ingin kita memang mendapatkan rahmat dari Allah, maka ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama kata Allah, innamal mu'minunal ikhwah. Yang pertama adalah ikhwah, persaudaraan. Persaudaraan yang kita kerjakan, yang kita lakukan sehingga mendapatkan persatuan. Ya, bukan perpecahan. Ya, persaudaraan itu akan timbul kalau masih hatinya itu hilang dari penyakit. Tapi kalau masih ada penyakit, susah perpecahan yang persatuan yang kita inginkan. Tapi perpecahan itu tadi. Contoh, ada sapi hati ke orang, pasti tidak babu. Iya itu. Ada iri ke orang, pasti tidak babu. Ada sifat hasud, pasti orang baca. Pasti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam hati itu penyakitnya banyak. Kalau tidak hati-hati dengan hati, maka penyakitnya tak akan pernah hilang. Sampai berbagi ini, ikhwah itu bentuk. Apalagi awak di surau gua. Surah Nasihatul Mukminin ini nasihatnya orang mukmin untuk awak. Ya, bentuklah persaudaraan, jangan bentuk perpecahan. Kalau persaudaraan yang kita bentuk, maka rahmat Allah akan kita dapatkan. Yang pertama. Yang kedua, bentuk orang yang mendapatkan rahmat Allah itu falam wa baina akhawaikum, maka dia menyatukan saudaranya yang berselisih paham. Nah, contoh, ada si A, ada si B. Ketika dengan si A dan si B itu dulu nyembah kawan akrab, ya. Si A dan si B kawan akrabnya. Ketika nyo akrab, ya namanya awak manusia, ada tersinggung seketik pecah, ya kan? Lalu si C datang untuk mendamaikan atau menyatukan. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang menyatukan. Itu juga orang yang mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau ada si A dengan si B tadi pacar, tanpa dipacarnya, itu ada rahmatnya. Malah mana? Kalau ada saudara awak pacar, kawan awak pacar, ketika akrab, apa nama best friend nama? Oh, besti ya. Itu besti itu istilah anak ini mah. Ya, konco palangkin. Kalau konco palangkin itu kalau kecil dulu ketika lipane balene mah. Tuan. Ya, tapi itu konco palangkin. Ya. Apa istilahnya kalau orang akrab suatu saat dipecah. Ya, timbul orang memecah. Kira-kira tambah satu itu tambah pecah. Tambah pecah ya. Bangga. Paham? Jadi kalau orang pecah, ada orang menyatukan. Orang yang menyatukan itulah yang disebut dengan orang akhawaikum, menyatukan orang yang berselisih paham, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Paham? Paham bodoh? Yang ketiga boleh. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitunya wattaqullah. Apa? Dan bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Le tahu cara benar-benar takwa tu? Apa cara orang yang benar takwa?
Tidak tahu? Ingin tahu? Ingin tahu? Simpan di dalam kepala ya. Orang yang ingin atau orang yang haqqa tuqatih, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada 3 hal. Kata Abdullah bin Mas'ud ada 3 hal yang harus kita jawab. Sehingga haqqa tuqatih dapat kita laksanakan atau kita terapkan dalam hati. Nah, yang pertama yaitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak pernah menduakan Allah. Kalau itu lewat kajian insyaallah. Ya, maka itu imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Mengerjakan segala perintah Allah, menjauh segala larangan Allah. Itu takwa. Ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang mencari kebenaran dalam bertakwa tersebut, yang pertama harus beribadah kepada Allah seakan-akan tak pernah melupakan Allah. Paham? Yang kedua, bentuk orang yang haqqa tuqatih itu kata Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang-orang yang zikrullah. Ingat Allah. Ya, dalam menyokan lalu ini Allah. Baca doa kalah. Aku doa lalu. Bismillah. Ya. Kamakan Allah ini juga Allah. Paham tak? Kalau kamakan masuk WC, keluar WC, ingat Allah. Yang tak keluar ya, tak boleh. Dalam WC, dalam WC betul-betul yang kebaikan tidak bohong. Boleh. Kenapa demikian? Karena WC adalah rumah setan. Dia bukan orang setan. Siapa yang untuk setan? Tidak kan? Itu yang kedua ya. Yang ketiga kece Abdullah bin Mas'ud, orang yang mendapatkan haqqa tuqatih itu. Yang ketiga, yaitunya orang yang selalu bersyukur kepada Allah seakan-akan tak pernah kufur. Apa? Bersyukur kepada Allah seakan-akan tak pernah kufur. Berterima kasih kepada Allah seakan-akan tak pernah ingkar. Paham tak? Paham? Siapa orang yang bersyukur kepada Allah? Lain subhanallah, kita nggak tahu ya. Lain subhanallah suruh berallah. Siapa? Dan diam ya, syukur. Nah, lain siapa punya jawi di rumah? Coba tangan. Lihat jawi. Lihat jawi di rumah. Boleh. Lepas kecil ya. Yang bersyukur berarti enggak? Boleh. Lah, salamu wak bagawi di rumah, kasiko jawi dia giai, ada yang minta tetalu? Ada? Tidak. Tidak kan? Pasti ayah pupun dagingnya terima. Ya nak? Ayah mata, ayah bangga jadi. Ayah tubang kabur jadi. Ayah sumu jadi. Tidak pernah minta yang lain lah. Iya kan? Ketika dia jumpa jawi itu, lihat tuh minta nasi goreng ya. Tidak dong. Kenapa jadi karena makan boleh? Itu artinya apa? Jawi dia bersyukur kepada Allah. Tahu tak? Apa yang dia gia? Notarimu ini. Awak manusia kau? Apa yang dia gia? Acuk mangu. Coba. Acuk mangu. Apa contohnya? Yang kulitnya hitam warna. Tukang tuh putih ya. Kita aja senada. Aduh. Dan dia dengan pesek warna ya. Tukang tuh mancung lah. Iya nak aja senada. Aduh. Kemudian pawit itu bunci ya. Peruang tu nak bunci dah. Ada tu. Jadi cuba kita bandingkan tu ya. Kalau hitam, banding juga hitam. Dan juga putih ya. Tahu tak?
Kalau hitam, bandian dong hitam, berarti sama je nyawa. Ayo kau nak mama. Berarti orang itu masih terkacau dia ada ribu dan. Tapi kalau dia Korea dia jauh. Dia jauh. Siapa nak bawa kan? Wah. Kau satu mesti lah. Di bandiannya siapa ini kau? Ada bedanya. Ya, itu tapi putih ya kan? Tapi kalau seandainya awak hitam, bandian dengan orang lain, ya, artinya apa? Selalu bersyukur kepada Allah. Tak pernah dikawal. Paham tak? Paham? Yang kita bersyukur pada Allah tu masih untung awak dia tangan Allah dua, mata dua, kaki dua. Lain tahu dia penyanyi Azam. Azam nama penyanyi lagu ibu yang tahu tak? Yang cantik kan? Tak mamat tu itu lah. Cantik mata, iya tak pak? Iya kan? Tapi pandai lagu ibunya. Cuba fikir pak. Masih bersyukur aja lah. Tak mamat tu ya, mendengar itu ya. Pandai lagu ibu, nyepuji ibunya. Karena aku bersyukur memiliki ibu dia tu. Awak kadang tidak bersyukur dia. Lagi sancak wajah, model pun cah, ya, model hitam film, tidak ini syukur ya. Kan itu hidung mancung luar lah. Kalau nggak tu mancung dalam ke, luar, ya. Bersyukur, mangko tu mencari ketakwaan yang sebenarnya itu yang ketiga, ya. Bersyukur kepada Allah, seakan-akan tak pernah lah. Tiga tadi yang mau sampai. Sehingga la'allakum turhamun supaya awak dapat rahmat. Ya, ketika yang tiga tadi awak piajon, maka rahmat Allah akan turun. Yang pertama apa tadi? Apa? Bagus. Ikhwah dan persaudaraan dia pernah cakap anak. Belo itu juri ya. Belo jawab. Lah, jawabannya kawan-kawan sekolah dia di sekolah dan sebagainya. Yang kedua tadi apa? Orang yang menyatukan perselisih paham. Ya, mereka akan mendapatkan rahmat. Yang ketiga, bertakwa. Hak tukati dan orang yang sebenar bertakwa. Mudah-mudahan awak yang hadir pada pagi ini benar-benar bertakwa kepada Allah. Amin. Tadi dia bertakwa kepada Allah. Ada dua. Mudah-mudahan apa yang sampai berlaku ini dapat kita jadikan iktibar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, tepuk tangan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ready? Boleh. Ta'awudzallahu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi annahu wa yukaffihi mazidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liman ta'allada warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau yang maha pengasih, Ya Allah. Engkau yang maha penyayang, Ya Rabb. Maka berikan kasih sayang Engkau itu kepada kami, Ya Allah. Kepada ibu bapak guru kami, Ya Allah. Kepada orang tua kami, Ya Allah. Bahkan kepada sanak famili kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya As-Sifa, Ya As-Safa. Engkau yang maha penyembuh, Ya Allah. Engkau yang maha penyehat, Ya Allah. Maka berikan kesembuhan dan kesehatan kepada kami, Ya Allah. Kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, Ya Allah. Bahkan kepada sanak famili kami yang berbaring di rumah sakit, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Mu'allim. Engkau yang maha memiliki ilmu, Ya Allah. Maka berikan ilmu Engkau itu melalui guru-guru kami, Ya Allah. Dapatkanlah oleh kami, Ya Allah. Tanamkan dalam dan pemikiran kami, Ya Allah. Maka oleh karena itu kabulkanlah permintaan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang maha penerima taubat, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Kami ini makhluk yang bergelimang dosa, Ya Allah. Ampuni dosa kami baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja, Ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, Ya Allah. Dosa ibu bapa guru kami, Ya Allah. Dosa orang tua kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mudah-mudahan kesaksian berbagi ini dapat dijadikan pelajaran untuk kehidupan dalam sehari-hari dalam Pulau Jawa maupun dalam bermasyarakat. Itu sampaikan tentang rohani pada pagi ini. Nah, ada yang kurang paham? Kelompok Bakar paham? Kurang paham? Alhamdulillah. Umar paham? Kelompok Usman paham? Kelompok Ali bin Abi Thalib? Alhamdulillah. Kalau mudahnya udah mudah-mudahan paham sudah bisa dikaji di rumah ya. Nah, mudah-mudahan kalau sampai berbegini itu dapat terus. Apa yang dimaksud dengan takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Betul. Apa yang dimaksud dengan takwa? Ya, tadi Bang sampaikan, takwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dan bahkan orang yang mendapatkan ketakwaan itu orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bahkan kadang tadi dalam ceramah Abang tadi, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada 3 hal orang yang mendapatkan atau mencari kebenaran takwa itu. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah, seakan-akan tak pernah menduakan Allah. Yang kedua, orang yang ingat Allah, seakan-akan tak pernah melupakannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah, seakan-akan tak pernah kufur. Paham guys? Paham? Nah, itu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.